Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Ini adalah video lanjutan atau penjelasan lanjutan dari video yang telah lalu, yaitu tentang sistem operasi dan apa itu sistem komputer. Baik, yang pertama, apa itu organisasi komputer? Jadi sebuah organisasi komputer itu ilmu, ya, dia yang mempelajari tentang unit operasional dan interkoneksi antar komponen yang tentu saja menyusun sebuah sistem komputer. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan apa saja yang bisa menyusun sebuah sistem komputer, sehingga organisasi itu adalah unit operasional dan interkoneksi antar komponennya. Ya, jadi kalau di sini ada beberapa unsur penyusunnya, maka siapa yang mengorganisasi komputer? Nah, ini adalah pembahasan tentang apa itu organisasi komputer. Jadi masalah interkoneksi. Sehingga beberapa contoh bidang organisasi komputer itu adalah masalah hardware-nya. Jadi misalnya teknologi hardware itu kalau dicontohkan pada gambar di samping, ini adalah sebuah motherboard. Bagaimana sebuah motherboard ini dirancang sedemikian rupa hingga mempunyai ukuran yang kecil, kemudian tebal, kemudian dengan susunan slot-slotnya itu letaknya bagaimana, itu mengenai teknologi hardware-nya. Kemudian contoh yang kedua adalah teknologi memori. Nah, yang dimaksud dengan teknologi memori itu adalah jenis secara hardware. Ada memori jenis SDRAM, kemudian berkembang menjadi memori jenis DDR. Nah, ini adalah teknologi memori, sehingga dengan jenis-jenis ini menunjukkan bagaimana bentuk dari interface-nya. Jadi ada perangkat antarmukanya. Kalau DDR pun nanti dipecah lagi, ada DDR1, DDR2, DDR3, dan sekarang ini sudah DDR4. Nah, dari jenis-jenis DDR ini itu akan berpengaruh pada bentuk dari perangkat antarmuka itu sendiri. Kemudian contoh dari organisasi komputer yang lain adalah sistem memori. Jadi sistem memori itu berarti bagaimana pengelolaan dari sebuah memori yang digunakan. Kemudian sinyal-sinyal atau gelombang elektronis, detak digital yang mengontrol keseluruhan dari perangkat-perangkat hardware ini. Nah, ini tentang organisasi komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah arsitektur komputer. Nah, kalau tadi di organisasi komputer dia menangani tentang bagaimana sebuah penyusun sistem komputer itu saling terkoneksi, kemudian unit-unit operasionalnya. Nah, kalau arsitektur komputer itu berhubungan dengan usernya atau operator atau programmer. Mengenai apa? Mengenai atribut-atributnya. Jadi bagaimana teknik pengalamatannya. Misalnya begini, ketika ada USB Anda yang masuk ke dalam sebuah sistem, tidak mungkin sebuah komputer itu punya port USB itu hanya satu. Nah, sehingga di sini perlu teknik pengalamatan. Misalnya tadi USB, ada USB 1, 2, 3. Nah, ketika flash disk Anda masuk, ya, entah itu di 1, 2, 3, maka di sini akan ada sebuah teknik pengalamatan. Dia beralamatkan di USB yang mana, di port yang mana. Nah, di sini punya kode-kode sendiri, biasanya kodenya hexadesimal. Kemudian set instruksi. Nah, ketika kita mau mengambil data atau mengirim data ke USB, maka ada sebuah set instruksi yang dijalankannya. Kemudian contoh yang ketiga adalah aritmatika yang digunakan. Jadi programnya bentuknya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Jadi sebuah proses yang ada di dalam komputer itu disebut dengan aritmatika. Jadi jangan hanya dibayangkan matematika itu berarti matematika, bukan seperti itu. Ya, memang betul, karena sinyal yang diproses dalam sebuah komputer itu adalah sinyal digital 1 dan 0. Jadi logika 1 dan 0, sehingga memang
Mengapa di sini disebut dengan aritmatika? Karena memang yang diproses adalah logika 1 dan 0. Kemudian ada mekanisme input output. Nah, ini beberapa hal atau contoh yang tergolong dalam sebuah arsitektur komputer. Jadi saya ulang, kalau organisasi tadi adalah atribut-atribut, kemudian interkoneksi antara penyusun sebuah sistem komputer. Kalau arsitektur itu berhubungan dengan orangnya atau operator atau programmernya, tentang atribut-atribut program yang digunakan di dalam sebuah sistem komputer. Nah, selanjutnya adalah ini sudah kita sampaikan di video sebelumnya mengenai definisi ya, definisi singkat mengenai komputer. Jadi intinya komputer itu adalah sebuah alat hitung. Contohnya adalah kalkulator, itu yang paling sederhana. Jadi kalkulator itu adalah contoh komputer yang paling sederhana yang bisa kita temui. Mungkin kita tidak menyangka kenapa kalkulator dimasukkan dalam sebuah kategori komputer. Nah, karena di sana ada proses input ya. Di video sebelumnya sudah kita sampaikan ada proses input, kemudian ada proses ya, jadi ada proses di dalamnya, kemudian ada output. Jadi ada input, kemudian ada proses, dan ada outputnya. Nah, ini contoh dari kalkulator yang biasa, yang mungkin Anda beli dengan harga 20.000, sehingga komputer itu ternyata murah harganya. Nah, sedangkan program komputer atau PC itu adalah sebuah hitungan. Jadi ada sebuah tempat namanya memori. Jadi ada sebuah tempat memori yang gunanya dia itu menyimpan urutan program yang akan dijalankan oleh sebuah sistem. Nah, ini namanya program komputer. Jadi ada daftar perintah yang tersimpan dalam sebuah memori yang nantinya akan diambil kemudian dijalankan. Nah, ini namanya PC. Nah, lalu kalau pengolahan input itu termasuk organisasi atau arsitektur. Nah, jawabannya gampang. Ciri khasnya kalau organisasi itu adalah mengenai hardware. Sedangkan kalau arsitektur itu mengenai software. Sehingga pengolahan input itu berupa pengolahan software, sehingga dia tergolong dalam arsitektur walaupun inputnya itu berasal dari komponen hardware. Kita tidak membicarakan tentang komponen hardware-nya, tapi pengolahan sinyal inputnya, sehingga dia kategorinya termasuk dalam arsitektur komputer. Nah, dalam sebuah sistem komputer itu minimal, jadi minimal ada 5 komponen utama ya. Ada 5 unit yang memberikan ciri khas bahwa dia itu tergolong dalam sebuah komputer. Jadi ada input, jadi ada sesuatu yang dimasukkan yang akan diolah, kemudian ada memori, tempat menyimpannya, jadi ada input, kemudian memori, kemudian ada prosesnya di sini, jadi disimpan, ada input, kemudian ada yang menyimpannya tadi memori, dan ada yang memprosesnya. Setelah diproses disimpan lagi. Nah, keseluruhan dari proses menyimpan kemudian mengolah ini itu ada kontrolnya. Nah, setelah semuanya selesai proses ini, jadi yang tengah ini adalah proses, kemudian ada hasil atau output yang akan disajikan berupa informasi yang lengkap, bermula dari data mentah, raw data, kemudian ada proses, kemudian ada input. Nah, ini 5 bagian utama yang harusnya ada pada sebuah komputer ya, pada sebuah sistem. Nah, dengan definisi ini maka kita bisa tahu kira-kira apa saja yang bisa termasuk atau tergolong dalam sebuah sistem komputer. Jadi ciri khasnya ada input, ada proses, ada output. Makanya tadi kalkulator itu adalah salah satu komputer yang termurah yang bisa kita miliki. Nah, kemudian ada struktur utama komputer. Oke, akan kita lihat simulasinya seperti ini. Nah, sebuah komputer, sebuah sistem komputer itu minimal ada ini.
Jadi ada CPU, Central Processing Unit, kemudian ada memori utama, kemudian ada I/O, dan ada sistem bus. Nah, ini ciri khas dari sebuah komputer. Jadi kalau ada perangkat elektro ya yang mempunyai komponen-komponen ini, maka dia dikatakan sebagai komputer. Jadi ada otaknya CPU, kemudian ada memori utama tempat menyimpan data, lalu ada I/O-nya, media input dan media outputnya, kemudian ada yang menghubungkan. Oke, coba Anda punya smartphone ya. Kita punya smartphone. Pernahkah kita ketika kita membeli sebuah smartphone, yang kita tanyakan adalah prosesornya apa? Pasti jawabannya dari penjual, oh ini prosesornya menggunakan misalnya Snapdragon, kemudian dia punya speed, punya kecepatan sekian, biasanya dikatakan dengan ada octa-core, kemudian mungkin ada dual core, ada quad core. Nah, ini adalah CPU. Jadi yang dibicarakan ini, spesifikasi ini, ketika kita membeli sebuah smartphone itu adalah dia adalah CPU. Setelah ini biasanya yang kita cari juga adalah kapasitas RAM-nya, memorinya. Ini adalah memori utama, ini adalah RAM. Jadi memori utama itu RAM, bukan hard disknya, bukan memori eksternal untuk menyimpan data, itu bukan. Mungkin dikatakan di sana, oh ini 2 GB, kemudian mungkin 4 GB. Jadi memori utama itu ukurannya kecil. Baru kemudian akan disajikan juga hard disknya, penyimpanan internalnya misalnya. Jadi yang dikenal oleh masyarakat itu seperti ini. Misalnya 32 GB, mungkin ada yang 16 GB, ada yang 8 GB. Nah, sehingga smartphone termasuk komputer atau bukan? Ya kita lihat, oh dia punya prosesor. Jadi dia punya prosesor, kemudian dia punya memori utama, kemudian dia punya input enggak? Pasti ada layar sentuh, kemudian ada mikrofon. Nah, outputnya apa? Oh, ada speaker untuk suara, kemudian ada layar untuk menampilkan, itu ada I/O namanya. Kemudian ada sistem bus, pasti sistem bus itu salah satu contohnya adalah board mesinnya. Jadi ada papan elektronik yang di sana itu berupa jalur-jalur, yang di sana isinya adalah CPU yang disolder, kemudian ada RAM yang telah disolder di sana dan sebagainya. Sehingga komponen-komponen ketiga ini dihubungkan melalui sistem bus. Jadi sistem bus ini penghubung antar strukturnya ya, penyusun dari sebuah komputer ini. Nggak ada bus, dia tidak bisa jalan. CPU dibiarkan sendiri, dia tidak bisa jalan, sehingga perlu adanya koneksi namanya sistem bus. Sedangkan CPU itu sendiri dia dipecah lagi dalam sebuah prosesor itu, otak itu dia dipecah lagi. Ada yang namanya arithmetic logic unit, ALU. Kemudian ada control unit, kemudian ada register, dan ada CPU interconnection. Nah, jadi susunan dari CPU ini itu hampir mirip dengan komputer, sama-sama punya penghubung. Kalau di komputer namanya sistem bus, kalau di CPU namanya CPU interkoneksi. Di komputer dia punya memori utama, di CPU dia punya register yang fungsinya sama, menyimpan data sementara. Nah, yang berbeda dua ini. Jadi ada proses aritmetiknya, aritmetik dan logic unit. Kemudian ada control unit yang mengontrol seluruh kinerja sistem, itu adalah si ALU ini, si CU ya. Jadi tugas dari CU ini adalah dia mengontrol seluruh kegiatan pada sebuah sistem komputer. Kemudian di komputer ada penghubung namanya sistem bus. Di CPU juga ada namanya CPU interkoneksi yang fungsinya itu sama. Ini adalah struktur utama komputer. Jadi kalau ada yang di masyarakat itu biasanya saya belikan CPU. Jadi CPU itu sebetulnya bukan kotak besar ya, casing besar itu,
bukan seperti ini, itu bukan. Di sini ada mungkin ada CD-ROM-nya, ada tombol powernya, ada tombol resetnya, ya, bukan. Ini bukan CPU, tapi adalah PC, personal komputer. Nah, sehingga jangan salah, tapi memang untuk mewakili dari sebuah mesin dengan casing, kemudian di dalamnya ada hard disk dan sebagainya, itu diwakili dengan nama CPU. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari CPU itu sendiri. Ini adalah contoh gambar CPU yang di sebelah kanan ini ya. Ini adalah contoh CPU yang masih menggunakan kaki ya, menggunakan pin kaki. Nah, sekarang itu modelnya dia menggunakan konektornya menggunakan printed board ya. Jadi artinya tidak menggunakan kawat-kawat seperti ini, tetapi sudah board yang di print ya, sehingga logamnya itu nempel. Kalau ini logamnya berupa pin. Dia akan terpasang di mana? Di sistem bus. Siapa sistem bus tadi? Contohnya adalah motherboard atau mainboard, orang biasa mengatakan seperti itu. Fungsi dari CPU itu dia sebagai pusat pengolah data, Central Processing Unit. Kemudian disebut dengan prosesor. Nah, maka sekarang kita sudah tahu CPU itu bentuknya seperti ini, bentuknya kecil ya. Kalau di komputer generasi yang lama, misalnya Pentium 3, itu CPU-nya bentuknya masih berupa lempengan panjang ya. Lempengan panjang seperti kartu kartu grafis gitu ya, bukan kotak kecil seperti ini. Ini paling-paling ukurannya 4 cm 3 cm lah. Nah, yang menjadi tolok ukur kinerja sistem itu adalah prosesor ini ya. Jadi mungkin di video yang sebelumnya ini sudah kita jelaskan. Jadi kinerja sebuah sistem komputer itu dilihat dari prosesornya, dari kecepatannya. Dia menggunakan speed berapa, misalnya 1,7 atau menggunakan 2,4 dan seterusnya. Kemudian juga dipengaruhi dari generasinya, Pentium atau Titanium. Sekarang sudah di tahun 2020 ini masih pada generasi ke-7, Titanium generasi 7. Itu yang dari Intel, belum nanti yang dari AMD. Nah, fungsi utama dari CPU itu dia menjalankan program yang disimpan dalam memori utama. Jadi memori utama itu RAM ya. Sekali lagi, memori utama itu adalah RAM, Random Access Memory, bukan hard disk, bukan MMC, tetapi RAM. Jadi dia mengambil program counter ya, atau program komputer ya, menjalankan program yang disimpan dalam RAM tadi ya. Jadi ada set instruksi yang siap dijalankan. Nah, ini diambil oleh CPU. Nah, setelah diambil menjalankan, tapi dia harus diuji dulu set instruksi yang tersimpan dalam RAM ini sebelum dieksekusi. Harus diuji dulu kira-kira menghasilkan sesuatu atau tidak, cocok atau tidak. Walaupun nanti ada sebuah set instruksi yang hasilnya atau yang ditampilkan ke dalam monitor atau yang dipesankan kepada kita sebagai pengguna melalui monitor, ada hasil eksekusi itu sukses dan tidak sukses. Yang sukses berarti misalnya kita menjalankan aplikasi Microsoft Office Word ya, kita klik saja kemudian dia tampil di layar, itu berarti sukses. Tapi kalau misalnya kita jalankan kemudian ada pesan error, misalnya shortcut tidak ditemukan atau mungkin ada error, nah itu berarti dia sudah diuji tetapi hasil ujinya itu tidak sukses sehingga menimbulkan pesan error. Ini fungsi dari CPU. Nah, bagian yang pertama dari CPU adalah ALU, Arithmetic Logic Unit ya. Si ALU ini dia melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Jadi kalau logika itu sebuah logika boolean ya. Jadi mengelola pengelolaan data matematis dan mengelola boolean. Jadi boolean itu isinya hanya bilangan biner 1 dan 0. Ini bukan IO tapi
1 dan angka 0. Ini yang dikerjakan oleh ALU. Kemudian ALU ini disebut dengan penjumlah ya. Jadi menjumlahkan. Kenapa yang dikerjakan bilangan biner 1 dan 0? Misalnya kita memasukkan data gambar ya. Misalnya kita masukkan data gambar, ini input. Kemudian kita proses. Nah, dalam proses ini ada tadi apa? Ada kontrol, kemudian ada penyimpanan memori, kemudian ada aritmatika. Nah, di sini aritmatika dan logika ya. Kemudian baru ada output. Nah, misalnya yang kita inputkan berupa gambar utuh. Kemudian kita proses melalui aplikasi, misalnya aplikasi desain grafis. Nah, kita manipulasi di sana sehingga gambarnya berubah menjadi hitam putih dan sebagainya outputnya ya. Nah, yang dikerjakan ini bukan semata-mata gambar yang berwarna-warni, bukan, tapi dia dikonversi dulu, dikode dulu. Ada pengkodean sehingga gambar mata atau wajah ini dirubah menjadi sebuah logika 1 dan 0. Nah, ini yang dikerjakan oleh sebuah ALU, sehingga ALU ini hanya bisa mengerjakan logika 1 dan 0. Kemudian yang kedua adalah CU. Peran penting yang dilakukan oleh CU itu adalah mengontrol seluruh. Jadi selain dia mengontrol operasi di dalam CPU, tetapi dia juga mengontrol seluruh sistem. Jadi seluruh sistem, bukan hanya CPU. Sehingga apa? Tercapai sebuah sinkronisasi dan komputer akan berjalan dengan semestinya. Kemudian CU juga digunakan untuk mengambil instruksi dari memori utama, dari RAM. Jadi seperti halnya ALU ya, dia mengambil instruksi. Kemudian kalau dia sudah mengambil instruksi, kemudian dia menentukan jenis instruksi yang seperti apa yang harus dikerjakan. Ini fungsi CU, sehingga dikatakan dia mengontrol operasi CPU dan mengontrol seluruh sistem komputer. Selanjutnya adalah register ya. Jadi register itu sebagai media penyimpanan internal pada CPU. Coba kalau Anda pernah menggunakan sebuah kalkulator sederhana ya, kalkulator dagang misalnya. Ini ada kalkulator yang isinya itu hanya angka, tidak ada yang lain. Nah, di sana Anda misalnya mau menambahkan 20 ditambah 30. Nah, ketika Anda mengetikkan angka 20 kemudian plus 30, maka di sini ada proses menyimpan data sementara. Itu letaknya ada di register atau di memori ya. Memori. Kalau sistem secara keseluruhan berarti penyimpan data itu di memori utama. Tapi kalau yang bekerja CPU berarti ada di dalam register. Nah, jadi kalkulator yang harganya murah tadi, yang saya contohkan di depan tadi, dia punya sistem penyimpanan sementara memori. Kalau Anda bisa lihat ada tombol berupa huruf M ya. Ada tombol huruf M, ada M plus, M min, digunakan untuk menyimpan di sini. Nah, inilah mengapa dikatakan sebuah kalkulator yang mungkin harganya di bawah 20.000 atau 20.000 itu adalah sebuah komputer, karena dia punya penyimpanan sementara di sini. Nah, selain itu register juga digunakan untuk menyimpan data instruksi. Jadi kalau ada RAM tadi ya, RAM kemudian diambil oleh CPU. Nah, dia diambil oleh ALU ya. Ini si ALU mengambil set instruksi, kemudian disimpan di dalam register. Disimpan dulu di sini. Di sini juga sudah disimpan di RAM, diambil, disimpan lagi di register, baru diuji oleh CPU.
Jadi menguji set instruksinya. Setelah diuji, baru CPU ini menentukan jenis instruksinya seperti apa. Setelah menentukan jenis instruksi, maka si ALU akan memproses aritmatika dan logikanya seperti apa. Nah, register ini bersifat volatile ya, atau penyimpan data sementara. Artinya data-data yang tersimpan di dalam register itu nanti akan hilang kalau sumber dayanya, dalam hal ini sumber daya berupa tegangan ya, listrik, tegangan listrik itu nggak ada atau mati. Itu arti dari volatile, jadi penyimpanan sementara. Lah, data itu akan tetap ada jika sumber daya listriknya itu ada. Contohnya seperti ini, Anda baru menjalankan sebuah program aplikasi namanya Word, Microsoft Office Word. Tiba-tiba komputer Anda mati, lalu Anda menyalakan lagi. Nah, pastinya program yang sudah Anda jalankan tadi, yang kita jalankan tadi, tidak akan otomatis terbuka, dia akan hilang. Nah, ini adalah arti dari volatile ya. Tetapi kalau non volatile, misalnya penyimpanan dalam memori eksternal, hard disk misalnya. Hard disk itu walaupun komputer tidak dinyalakan, data tetap ada. Dia dibuka besok ya tetap ada. Itu non volatile. Nah, ini fungsi register. Jadi register itu sebagai tempat penyimpanan data sementara yang ada di dalam CPU dan ukurannya kecil. Lalu yang terakhir adalah CPU interconnection. Jadi keseluruhan dari penyusun CPU tadi itu dihubungkan melalui CPU interconnection. Tanpa ini dia tidak dapat digunakan. Jadi internal, penghubung internal dari CPU itu ada. Nanti keluar dari CPU ada namanya sistem bus. Nah, dia digunakan penghubung komponen CPU dalam CPU tadi, ALU, CU, kemudian ada register. Nah, dia juga digunakan sebagai sistem koneksi CPU dengan bus di luar CPU. Jadi dia digunakan juga untuk menghubungkan dengan sistem bus. Tadi ada motherboard nih ya. Misalnya ini motherboard, kemudian di sini ada slot RAM-nya tadi, gambarnya tadi. Kemudian di sini ada slot CPU. Nah, ini slot CPU. Nah, CPU akan disambungkan ke sini. Nah, untuk menyambungkan ini maka ada koneksinya berupa kaki yang panjang-panjang tadi, atau mungkin hanya plat-plat logam saja. Nah, maka di sini dikatakan sebagai sistem koneksi CPU dengan bus di luar CPU. Bus di luar CPU itu artinya ya ini, papan yang besar ini, motherboard. Nah, di dalam CPU itu ada dua siklus yang akan dikerjakan. Yang pertama adalah siklus fetch atau siklus mengambil instruksi, dan ada siklus mengeksekusi. Jadi sesuai yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya CPU itu akan mengambil instruksi yang tersimpan di dalam memori utama. Setelah dia mengambil, kemudian mengujinya, baru dia mengeksekusinya. Dan kalau sudah selesai, maka dia akan halt atau berhenti, selesai. Nah, makanya di sini digambarkan step pertama atau langkah pertama itu berupa fetch instruction to the memory. Jadi mengambil set instruksi yang terdapat di dalam RAM. Jadi main memory atau memori utama itu namanya RAM. Jadi set instruksi yang ada di sini itu diambil oleh ALU. Setelah diuji, kemudian control unit akan menentukan set instruksi seperti apa sehingga dia harus mengeksekusi. Nah, di sini ada decode instruction into command. Artinya setelah dia mengambil set instruksi, maka dia memberi atau membuat coding ya, instruksi seperti apa yang sesuai.
jadi mengkode ya, mengcoding. Nah, berbentuk komen ya, perintah-perintah. Setelah sesuai maka tinggal mengeksekusi. Nah, setelah dieksekusi dia akan disimpan lagi dalam sebuah memori. Saya contohkan yang paling mudah saja. Handphone Anda tiba-tiba untuk instalasi misalnya program atau aplikasi, tiba-tiba memori penuh. Itu karena main memorinya, RAM-nya ya. Misalnya RAM 2 GB, Anda install aplikasi sehingga sudah terpenuhi sekian. Maka yang bisa digunakan itu ya sisanya. Di sini set instruksi, set instruksi, set instruksi. Semakin banyak aplikasi yang Anda gunakan, maka dia akan memenuhi RAM. Sehingga ruangnya itu semakin sempit. Nah, kalau ruangnya semakin sempit, maka proses akan menjadi lama. Harusnya dalam satu waktu itu bisa menyimpan set instruksi atau PC, program komputer tadi, misalnya sebanyak 100. Nah, berhubung di sini semakin sempit, maka dia harus dipecah lagi menjadi 10-10. Nah, proses ini akan membuat kinerja dari perangkat itu semakin lama, semakin lambat. Sehingga kesimpulannya, jangan banyak aplikasi yang diinstal kalau memang tidak penting. Nah, ini pun juga berlaku pada komputer, bukan hanya di smartphone saja. Nah, sebuah CPU itu tidak hanya menangani satu instruksi. Jadi dalam satu siklus itu CPU tidak hanya menangani satu instruksi. Ini CPU itu tidak hanya menangani satu instruksi, tapi banyak instruksi. Karena apa? Karena prosesor itu sebuah perangkat atau komponen penyusun sistem yang mempunyai kecepatan tinggi, sehingga akan dalam satu detik itu dia bisa menjalankan instruksi yang sangat banyak. Nah, dengan banyaknya instruksi yang dikerjakan oleh CPU, maka di sini ada sebuah mekanisme untuk menjeda sebuah proses yang sedang berlangsung saat itu. Namanya interupsi. Jadi ada sebuah interupsi yang diberikan kepada CPU, dan interupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa perangkat hardware-nya, bisa sebuah program software-nya, atau bahkan manusia yang menjalankannya. Ada sebuah proses jeda, jadi pengalihan. Jadi mekanisme penghentian suatu proses tertentu. Misalnya di sini telah terjadi satu proses sedang berlangsung, tiba-tiba ada permintaan proses yang lain dari luar. Jadi ada permintaan proses. Nah, dia mengetok CPU, Pak CPU, saya mau memproses yang ini, bagaimana? Nah, sehingga di sini ada proses dihentikan dulu. Ya. Ada penghentian secara cepat di sini. Jadi di sini berhenti dulu. Nah, kalau program lain tadi, proses yang lain dari luar ini lebih penting dari proses yang sedang berlangsung, maka dia akan dialihkan dulu, mengerjakan yang dari luar dulu. Nah, setelah yang ini selesai, maka dia akan dikembalikan ke proses yang awal. Sehingga di sini didefinisikan interupsi CPU itu adalah mekanisme penghentian atau pengalihan proses yang saat itu terjadi pada CPU kepada rutin interupsi. Jadi pengalihan proses yang sedang berlangsung saat itu untuk apa? Untuk menjalankan sebuah interupsi. Nah, kalau interupsi itu sudah selesai mengerjakan program yang menjadi jeda tadi, yang menyusul tadi, maka dia akan dikembalikan ke proses yang utama lagi. Nah, tujuannya apa adanya sebuah interupsi? Nah, supaya efektif ya. Jadi seolah-olah komponen komputer itu dapat berjalan bersamaan. Misalnya Anda printing, tapi Anda juga
internetan. Di waktu yang sama Anda juga bermain WA di sana, WA web ya, melalui PC. Nah, jadi seolah-olah Anda itu melaksanakan 3 tugas ini dalam satu waktu. Padahal di sini tidak. Nah, saking cepatnya CPU, seolah-olah semua program ini bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, ketika proses yang 3 ini, maka ada proses interupsi. Mungkin printing dihentikan sejenak untuk ada data yang masuk, ada WA yang harus dibaca dulu, dan ini sangat cepat. Nah, proses yang bisa kita lihat ketika ada sebuah interupsi ini biasa terjadi pada komputer-komputer dengan kecepatan CPU yang rendah ya. Jadi misalnya kalau Anda pernah menemui Anda menjalankan Winamp, semoga Anda tahu Winamp, program pemutar musik, kemudian Anda lalu menjalankan program yang sedikit berat, misalnya Photoshop. Nah, ketika spesifikasi dari CPU kemudian plus RAM-nya ya itu kecil, maka bisa kita lihat, kita dengar ya, ada sedikit terganggu di pemutaran lagu di Winamp. Misalnya lagu menjadi tersendat, atau bahkan dia akan freeze atau hang. Nah, ini adalah proses penghentian sementara yang bisa kita lihat saat itu. Tapi kalau punya CPU-nya kinerjanya bagus, spesifikasi tinggi, maka proses yang terjeda itu tidak akan kelihatan. Jadi seolah-olah Anda bermain Photoshop, melakukan editing, tapi juga sambil mendengarkan Winamp-nya, mendengarkan lagu melalui Winamp-nya. Jadi seolah-olah dapat berjalan bersamaan di sini. Nah, sehingga kalau seperti itu kinerjanya akan menjadi efektif dan efisien. Antara siapa? Antara CPU dengan modul-modul I/O-nya atau dengan memorinya. Nah, dalam mekanisme interupsi ini ada beberapa jenis interupsi. Yang pertama adalah interupsi ganda. Kalau ganda ini namanya multiple ya, jadi interupsi yang banyak. Nah, ini biasa terjadi pada pemrosesan yang sedikit kompleks. Nah, misalnya ini, sebuah CPU sedang menjalankan instruksi printing ya. Jadi ada proses printing. Jadi ini yang pertama seperti ini. Pertama, mula-mula dia menjalankan proses printing. Nah, lalu dari port USB, dari perangkat hardware USB atau modul USB, ternyata ada perangkat yang dimasukkan dan dia memberikan instruksi kepada CPU, padahal saat itu dia sedang menjalankan instruksi printing. Nah, apa yang terjadi? Nah, berhubung prioritasnya lebih tinggi di USB, maka ada proses jeda sebentar di sini. Dan itu tidak bisa kita lihat kalau CPU-nya mempunyai speed yang tinggi. Tapi kalau CPU mempunyai speed yang rendah, maka proses berhenti dari proses printing ini akan terlihat. Jadi ini yang pertama, proses printing dulu. Kemudian ada interupsi di sini. Dari siapa? Dari modul USB. Misalnya berupa flash disk yang dimasukkan. Ketika kita printing, tiba-tiba kita masukkan flash disk dan di sebelah kanan bawah ada notifikasi bahwa ada found new hardware atau ada flash disk yang dimasukkan. Makanya di sini ada jeda dulu, walaupun tidak terlihat saking cepatnya begitu. Nah, ini adalah interupsi ganda atau multiple interrupt. Nah, selanjutnya adalah interupsi sekuensial. Nah, sekuensial itu artinya berurutan. Jadi di sini tidak ada skala prioritas. Nah, misalnya CPU sedang menjalankan sebuah proses. Ini proses pertama. Tiba-tiba ada interupsi dari modul luar ya, yang maksudnya untuk menginterupsi kepada program pertama untuk bisa
jeda dulu. Nah, berhubung di sini adalah interupsi sekuensial urut, maka interupsi ini tidak akan digubris. Mau tidak mau, proses yang pertama ini harus selesai dulu. Setelah selesai, ini selesai dulu. Kalau sudah selesai, baru dia menjalankan program yang lain. Baru dia kembali ke awal. Nah, ini interupsi yang bersifat sekuensial. Seperti halnya Anda kalau memutar pita kaset, pita ya, itu sekuensial urut. Anda mau lompat dari lagu 1 ke 7, ya harus dipaksa untuk diputar dengan forward ataupun reverse. Kemudian interupsi yang selanjutnya adalah interupsi bersarang. Nah, kalau yang tadi sekuensial itu tidak ada skala prioritas, kalau yang bersarang itu ada skala prioritas. Jadi dia mendahulukan prioritas yang mana yang paling penting. Nah, ini misalnya ada satu proses yang sedang dikerjakan. Ini proses 1. Nah, tiba-tiba ada interupsi pada CPU. Ternyata antara X dan Y itu kedudukannya lebih tinggi Y, sehingga dia di X ini jeda dulu karena ada skala prioritas. Oh, yang diprioritaskan adalah yang Y dulu. Setelah Y selesai, baru dia dikembalikan ke X. Nah, ini interupsi bersarang. Jadi interupsi yang ada skala prioritas, mana dulu yang didahulukan. Nah, ini adalah contoh interupsi bersarang. Misalnya ada 3 perangkat I/O, ada printer, kemudian ada disk ya, optical disk pembaca CD atau DVD, dan ada saluran komunikasi yang masing-masing skala prioritasnya itu adalah 2 untuk printer, ini berarti punya peringkat 2, kemudian disk peringkat 4, dan saluran komunikasi peringkatnya 5. Nah, pada awal mulanya sistem melakukan pencetakan dengan printer, berarti skala prioritasnya 2. Nah, pada saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi. Jadi ketika printer dijalankan itu ada interupsi dari saluran komunikasi, sedangkan saluran komunikasi itu punya prioritas 5 dan printer 2. Nah, sehingga karena ini bersarang, maka proses printer akan dijeda dulu untuk melakukan proses interupsi yang diminta oleh saluran komunikasi. Nah, sehingga printer itu akan dijeda dulu. Jadi printer ditangguhkan, dihentikan sejenak ya. Nah, ini interupsi printer itu dijeda, dihentikan dulu atau ditangguhkan. Nah, kemudian saat pengeksekusian modul komunikasi yang punya derajat 5 tadi, tiba-tiba ada interupsi lagi dari disk. Jadi komunikasi punya peringkat 5 dan disk punya peringkat 4. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, di sini berlaku yang sekuensial urut. Karena apa? Karena prioritasnya tidak lebih tinggi dari komunikasi, sehingga interupsi dari disk ini tidak digubris. Maka interupsi dari komunikasi ini dikerjakan dulu dan disk ditangguhkan. Nah, setelah interupsi dari modul komunikasi selesai, maka akan dilanjutkan ke interupsi yang prioritasnya tinggi. Siapa? Berarti yang 4, yang disk. Yang disk dulu, baru setelah disk selesai, maka akan dilanjutkan kepada interupsi printer yang paling rendah. Nah, barulah setelah printer selesai, dilanjutkanlah eksekusi pada program yang utama. Ini contoh dari interupsi bersarang. Nah, sekian penjelasan kita mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Jadi kesimpulannya, kalau organisasi tadi dia menangani masalah hardware-nya, yaitu tentang interkoneksi antar penyusun sistem komputer, sedangkan arsitektur itu berkaitan dengan masalah atribut,
instruksinya, jadi dengan programmernya, dengan operatornya. Lalu sebuah sistem komputer itu terdiri dari 4 komponen utama tadi ya. Apa saja tadi? Itu ada memori utama, kemudian ada I/O, kemudian ada sistem bus ya, dan ada CPU. Nah, ini penyusun komputer. Jadi struktur utama komputer seperti ini, dan ada sistem bus. Nah, CPU dipecah lagi, ada yang namanya ALU, kemudian ada yang namanya CU, kemudian ada yang namanya register, dan ada CPU interconnection. Tidak dinamakan dengan bus nanti biar tidak sama istilahnya dengan bus, tapi fungsinya sama. Nah, antara memori utama dengan register ya, dengan itu sama sebagai penyimpan data sementara atau volatil. Artinya data akan tersimpan kalau ada daya. Jadi data itu bisa tersimpan atau terpelihara jika sumber daya listrik atau suplainya ya itu ada. Ketika dia mati maka data akan ikut hilang. Baik, mungkin ini penjelasan atau pembelajaran kita tentang ORCOM ya, arsitektur dan organisasi komputer. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.